Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan talabul ilm. Salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau, kepada seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini tanggal berapa? Tanggal 29 Februari. Kalau hijriyahnya tanggal 18 atau tanggal 19. Kadang-kadang berbeda antar kalender di HP. Kalau nggak 18, 19. Intinya adalah kita sebentar lagi akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kira-kira sekitar mungkin 10 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita sebagai seorang muslim, kalau mendengar kata Ramadan itu ada kesan tersendiri. Ada hal yang sangat membahagiakan hati kita. Karena bisa dibilang bulan Ramadan adalah bulan yang kita harusnya sebagai seorang muslim rindu terhadap bulan tersebut. Para ulama dahulu, mereka setelah bulan Ramadan, 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal mereka di bulan Ramadan diterima. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita sekarang 10 hari lagi kurang lebih. Tapi nggak ada yang tahu 10 hari lagi kita masih hidup atau tidak. Maka kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tatkala kita rindu ya dengan bulan Ramadan, kita ingin bertemu dengan Ramadan. Bulan Ramadan itu memiliki kesan yang berbeda, memiliki suasana yang berbeda. Masjid saja di bulan Ramadan dengan luar bulan Ramadan beda, lebih penuh insya Allah bulan Ramadan. Ya. Namun ketika kita mendengar bulan Ramadan sudah semakin dekat, atau biasanya orang-orang namakannya tamu istimewa. Ketika tahu tamu istimewa itu sudah dekat, tamu yang sangat kita rindukan itu sudah dekat, maka modal rindu saja nggak cukup. Dan rindu sama bulan Ramadan, cuman rindu nggak cukup, nggak ada efeknya, cuman rindu saja. Kita kalau seandainya kedatangan tamu jauh atau kerabat kita mesti prepare rumah jauh-jauh hari. Misalnya ada tamu istimewa datang ke masjid ini, itu kita sudah menyiapkan panitia jauh-jauh hari agar kita bisa menyambut tamu tersebut dengan semaksimal mungkin. Nah ini yang akan datang kepada kita adalah bulan Ramadan, tamu yang sangat istimewa. Maka kita harus tanya pada diri kita, apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan tersebut. Maka insya Allah pada kesempatan maghrib ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama mempelajari hadits-hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita menyambut bulan Ramadan
tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, di antaranya yang paling utama adalah kita belajar, menuntut ilmu. Kita hadir di majelis ilmu sebagaimana yang kita lakukan pada maghrib ini. Kita harus tahu kembali lagi belajar tentang bulan Ramadan. Kita kembali baca ayat-ayat Al-Quran tentang Ramadan, baca hadis-hadis Nabi SAW tentang Ramadan. Apa wasiat Nabi SAW kalau kita bertemu dengan Ramadan? Apa wasiat Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bertemu dengan Ramadan? Apa yang diarahkan oleh para ulama ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan? Kita harus mempersiapkan ilmu agar nanti ketika masuk bulan Ramadan kita tahu langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika bulan Ramadan. Karena banyak orang masuk bulan Ramadan, mereka banyak ibadah, tapi ibadahnya ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Banyak tidak sesuai dengan arahan, tidak sesuai dengan rules yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka penting bagi kita untuk mempersiapkan ilmu sebelum masuknya bulan Ramadan. Di antara hal yang harus kita pelajari tentang Ramadan adalah fikih Ramadan. Kemudian juga diantaranya adalah keutamaan Ramadan. Untuk fikih Ramadan mungkin nanti bisa dibahas dengan ustadz yang lainnya. Pada maghrib hari ini kita akan bahas tentang keutamaan Ramadan. Agar apa? Agar nanti ketika ibadah di bulan Ramadan semangat. Oh ternyata bulan Ramadan faedahnya sangat banyak, keutamaannya sangat banyak. Di antaranya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kata Nabi, "Atakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamah tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim." Kata Nabi, telah datang bulan Ramadan kepada kalian. Jadi pada zaman Nabi SAW, kalau datang bulan Ramadan, Nabi itu mengumumkan kepada para sahabat, berbicara kepada para sahabat, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Jadi di sini ada DKM. Ketika datang bulan Ramadan, ingatkan manusia, ingatkan jamaah. Wahai jamaah, atakum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kalau kita belum datang kan, masih 10 hari lagi. Akan datang kepada kita bulan Ramadan. Nanti ketika datang bulan Ramadan, DKM bisa menyampaikan kepada jamaahnya, "Wahai jamaah, atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Mungkin bisa disampaikan pada malam pertama. Biasanya tarawih pertama kan ramai banget, full keluar. Sampaikan kepada mereka, "Atakum syahrul Ramadan." Ini wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyama. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian puasa. Nah, besok puasa kalian. Jangan lupa. Niatkan dalam hati besok puasa. Tuftahu fihi abwabus sama. Dibukakan pintu langit. Jamaah hari ini, nanti kita sampaikan kepada jamaah, hari ini pintu langit dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Lillahi fihi lailatun khairun. Demi Allah, pada bulan ini ada satu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Kalau seandainya ada orang dihalangi dari mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, apalagi di malam Lailatul Qadar, maka dia sudah terhalangi dari banyak sekali kebaikan. Ingin satu malam lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu mungkin sekitar 83 tahun, 333 sekian, 83 tahun lah.
yang ibadah di dalamnya di malam Lailatul Qadar, maka dia ibadahnya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Yang ini merupakan keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Istimewa bagi umat Nabi Muhammad SAW, karena umat sebelum Nabi tidak diberikan malam Lailatul Qadar keutamaan ini. Karena ya wajar, umur kita paling maksimal udah 60, 70, 80. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku kalau enggak 60, 70 tahun. Kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, umurnya ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Ada sebuah kisah dari zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh melihat ada ibu-ibu nangis. Ketika ditanya, "Loh, kenapa nangis?" "Anak saya meninggal dunia." Wajar nangis, anaknya meninggal dunia. "Berapa umur anakmu yang meninggal ini?" Kata dia, "Anak saya umurnya 60 tahun." 60 tahun. Ibu ini nangis karena menganggap anak yang 60 tahun ini masih bayi. Masih apa? Balita. Kenapa? Karena rata-rata umur ketika itu 1000 tahunan atau ratusan tahun. Umur yang 60 tahun masih balita, dia bayi 50 tahun atau bayi 60 tahun. Masih nangis, dia kasihan anak saya, ya Allah umurnya cuma 60 tahun dong. Cuman 60 tahun. Sekarang kita syukur-syukur sampai 60 tahun. Kita 60 tahun saja sudah gempor-gempor, udah capek-capek ya. Ini zaman Nabi Nuh alaihissalam rata-rata umurnya 1000 tahunan. Anak umur 60 tahunan masih dibilang balita, masih kecil, masih anak kecil. Jadi kalau kita dihitung, berarti amal soleh umat terdahulu lebih banyak dibandingkan kita, karena umurnya lebih panjang. Makanya Nabi Nuh alaihissalam kemudian menyampaikan kepada ibu ini, "Wahai ibu, nanti ada di akhir zaman yang umur mereka ya 60 tahun tuh udah sangat tua. Kita 60 tuh udah sepuh banget. Salim sudah dicium tangannya 60 tahun. Kalau zaman Nabi Nuh masih balita, bayi 50 tahun." Kemudian ibu ini mengatakan, "Kalau saya tahu umur saya cuma 60 tahun, saya akan menghabiskan waktu saya untuk bersujud kepada Allah SWT." Baik. Gila 60 tahun. Dia soalnya hidupnya sudah ratusan tahun. Kita 60 tahun rasanya lama juga kan? Ya. Masya Allah 60 tahun sudah dibilang tua. Tapi zaman itu masih dibilang tua. Nah, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW di sana ada satu malam yang lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Ketika kita ibadah di situ seperti ibadah 83 tahun kurang lebih. Kalau ada orang 10 tahun bertemu dengan bulan Ramadan, berarti dihitung berapa? 830 tahunan. Kalau seandainya di sini mungkin ada yang umurnya 50 tahun, 60 tahun, sudah melewati Ramadan puluhan kali. Anggaplah mungkin 50 kali, berapa? Mungkin sekitar 4000 tahunan sekian ibadah kita, Masya Allah. Ini hanya khusus buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, umatku ini adalah al-akhirun al-awwalun, umat yang datang ke terakhiran tapi masuk surganya awal-awal. Salah satu sebabnya adalah karena amalan mereka kalau dikonversikan lebih besar dibandingkan umat terdahulu. Salah satu sebabnya adalah ada malam Lailatul Qadar. Makanya kalau kita tahu keutamaan malam Lailatul Qadar, mungkin kita nggak bisa tidur malam Lailatul Qadar. Sayang tidur. Subhanallah. Karena lebih mudah dibandingkan 1000 bulan, lebih mudah dibandingkan 83 tahun. Itu keutamaannya pertama dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Hadza Ramadan qad ja'akum syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamahu idza kanat awwalu lailatin min Ramadan nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Ketika datang awal bulan Ramadan. Ini nasihat-nasihat Nabi ketika hari pertama bulan Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, diwajibkan kepada kalian berpuasa
ketika malam pertama bulan Ramadan, di langit sana ada yang menyerukan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai pecinta kebaikan, aqbil, sambut bulan Ramadan. Yang suka beramal saleh, sambut bulan Ramadan. Wa ya baghiyal syarri aqsir. Kalau seandainya kalian suka keburukan, yang suka maksiat aqsir, cukup. Jangan ditambah di bulan Ramadan. Sayang. Kalau seandainya kita masuk bulan Ramadan, ternyata kita masih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-saimuna yawmal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqal ayna as-saimun, fayaqumuna la yadkhulu minhum ahadun ghairuhum, fa idza dakhalu ughliqa falam yudkhal minhu ahad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya surga itu punya pintu-pintu, dan setiap pintu ini ada nama-namanya. Di antara nama pintu surga itu namanya adalah Ar-Rayyan, yang dimasuki nanti pada hari kiamat oleh orang-orang yang berpuasa. Sehingga di pintu surga ini akan menyeru, aina shaimun, mana orang-orang berpuasa, mana orang-orang dulu yang berpuasa. Jadi orang-orang yang berpuasa nanti akan masuk, diizinkan masuk surga dari pintu Rayyan ini. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu jannatun fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufa min shaimi atyabu 'inda Allah min rihil misk lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, setiap anak Adam ada pahalanya masing-masing. Di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan maksimal sampai 700 kali lipat. Ya, dilipat gandakan. Amal baik kita dilipat gandakan menjadi 10, maksimal sampai 700 kali lipat. Kecuali satu amalan, yaitu puasa. Puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku yang akan membalasnya. Aku yang tahu balasannya seberapa besar balasan untuk orang yang berpuasa. Kenapa? Karena orang-orang yang berpuasa, mereka secara tidak langsung sudah mengamalkan amalan sabar. Sabar melawan diri sendiri, sabar melawan hawa nafsu. Sabar ada 3 macam. Sabar menjalankan ketaatan. Puasa kita taat kepada Allah, berat puasa. Sabar meninggalkan maksiat. Ketika kita puasa, kita meninggalkan maksiat. Jangankan maksiat, makan saja kita tahan. Yang terakhir adalah sabar menahan takdir. Ketika kita puasa, kita pengennya makan, lapar, tapi karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu, kita menerima takdir itu. Takdir tidak makan, hal yang tidak kita sukai. Dan orang-orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami membalas orang-orang yang sabar dengan ganjaran yang tidak ada ujungnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang tahu balasannya sesuai dengan kadar ibadah dia, kadar keikhlasan dia ketika berpuasa. Jadi puasa mendapatkan pahala yang sangat banyak, bahkan Allah sendiri yang akan membalasnya. Dan orang-orang puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, punya 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika dia buka puasa. Kita semua kalau buka puasa senang. Sesoleh-solehnya orang, sekuat-kuatnya orang puasa, kalau buka puasa pasti senang. Walaupun dengan air minum 1 tengah. Bohong kalau seandainya ada orang buka puasa nggak senang, bohong. Semua kita pasti senang
ketika buka puasa, dan farhatun inda liqa'i rabbih, dan senang ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain, keutamaan berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawma wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Muttafaqun alaih. Tidaklah seorang hamba, kata Nabi, yang dia berpuasa satu hari, berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Satu hari 70 tahun perjalanan, sangat jauh sekali. Kita zaman ini ngiterin bumi mungkin berapa jam? Kita ke Jawa Timur naik pesawat berapa jam? Ini cuma setengah jam atau sejam saja. Ke Saudi berapa jam? Ngiterin bumi berapa jam? Ini dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka 70 tahun. Alhamdulillah, kita sudah puasa berapa puluh kali, mungkin ratusan kali, tergantung umur masing-masing dan tergantung amalan masing-masing. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengganjar kita dengan balasan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah dijauhkan berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun atau bahkan mungkin berapa ribu tahun dari api neraka. Makanya kita harus banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, taqabbal siyamana, terima amal ibadah kita. Kita sudah capek puasa 30 hari. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan dijauhkan dari api neraka. Nah, keutamaan-keutamaan tadi yang barusan kita bahas, baru sedikit kita bahas. Di sana ada banyak keutamaan tentang puasa Ramadan. Akan didapatkan, akan dirasakan, dan akan dihayati bagi mereka yang belajar, bagi mereka yang hadir di majelis ilmu. Kalau orang nggak belajar, tahu nggak keutamaan tadi? Nggak tahu. Dia nggak bakal tahu ternyata puasa satu hari bisa menjauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Kalau dia nggak belajar. Bisa ke orang misalkan ketika pengen puasa pas sahur, ya Allah, saya hari ini puasa satu hari, saya berharap kepadamu ya Allah agar dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Orang yang meniatkan ini, mengamalkan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang belajar. Kalau nggak belajar, tahu? Tidak akan tahu. Makanya kita sekarang belajar. Catat keutamaannya apa tadi. Kita ajarkan kepada anak istri kita. Nanti ketika puasa bulan Ramadan, kita kasih tahu, ini loh keutamaan puasa A, B, C, D, dan seterusnya. Niatkan dalam hati, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Karena orang akan mendapatkan tergantung dengan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Kalau seandainya orang tidak meniatkannya, tidak meniatkan akan mendapatkan keutamaan tersebut, dia tidak akan mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Seperti halnya orang puasa ingin operasi, dia nggak bakal dapat keutamaan puasa karena niatnya apa? Operasi. Kalau seandainya kita puasa ya sudah hanya menjalankan kewajiban saja tanpa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut sesuai dengan apa yang dijadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu banyak orang-orang gak semangat bulan Ramadan, gak semangat ibadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena gak tahu keutamaannya. Ya sudah puasa saja, habis buka ya buka, karena nggak tahu keutamaannya, atau tahu tapi lupa, maka sering diingatkan. Juga kita semangat juga mengingatkan orang lain, misal status WA, kita sebarkan hadisnya, bahwasanya satu hari puasa menjauhkan dari 70 tahun dari api neraka. Boleh setiap hari share aja sampai teman tuh bosan, nggak apa-apa teman bosan. Yang penting teman nanti tahu ketika dia pengen puasa, niatinnya, harapannya apa? Bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut.
Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab. Apa ihtisab? Mengharapkan pahala, mengharapkan keutamaan Ramadan tersebut, keutamaan dari puasa tersebut. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Subhanallah. Ini orang nggak mungkin bisa ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran, kecuali dia tahu ilmunya. Kalau orang nggak tahu ilmunya, nggak pernah baca, nggak pernah kajian, bisa ihtisab? Nggak bisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkoma, Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia menghidupkan malamnya dengan salat malam dan yang lainnya, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab. Kalau seandainya orang nggak tahu ganjaran dari menghidupkan malamnya, bisa ihtisab? Tidak bisa. Orang bisa ihtisab kalau punya ilmunya. Orang punya ilmu kalau dia hadir di majelis ilmu. Makanya kita bersyukur bisa duduk di majelis ilmu. Masya Allah. Jadi ini keutamaan bagi mereka yang duduk di majelis ini, atau bagi mereka yang nonton di sini. Masya Allah. Kemudian kita bahas keutamaan yang lainnya. Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadha khair. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah." Kata Nabi, barang siapa yang memberikan infak, anfaqa zawjain, kepada keluarga di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipanggil kepada dia dari salah satu pintu surga, ya Abdullah hadha khair. Wahai Abdullah, ini adalah perbuatan baik, adalah sesuatu yang baik. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa yang dia suka salat, maka di sana ada pintu salat memanggil dia. Jadi orang masuk sesuai dengan kekhususan ibadah dia. Dia ahli salat, maka dia masuk dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang dia ahli jihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan. Barang siapa yang dia ahli berpuasa, suka berpuasa, maka dia akan dipanggil dari pintu rayyan. Wa man kana min ahli sedekah, barang siapa yang ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Di pintu surga itu banyak. Di antaranya adalah pintu rayyan, dikhususkan untuk orang-orang berpuasa. Apakah orang bisa masuk dari pintu yang banyak? Dia ternyata ahli sedekah, iya, ahli puasa, iya, ahli jihad, iya, dan seterusnya. Apakah bisa? Ternyata bisa. Hal ini ditanyakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Bakar, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwab min darurah fa hal yuda ahadun min tilkal abwab kulliha? Faqala na'am wa arju an takuna minhum. Wahai Rasul, bisa enggak orang ini masuk dari pintu banyak? Pintu salat iya, pintu jihad iya, pintu sedekah iya, dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya bisa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap agar Abu Bakar masuk dari pintu tersebut, dari pintu-pintu itu. Karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya beliau manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada subuh hari, pagi hari, Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa yang hari ini sudah bersedekah? Saya. Siapa yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Saya. Siapa yang hari ini sudah membantu anak yatim? Saya. Banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amal-amal ibadah, padahal masih subuh. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya Rasul, saya Rasul, saya Rasul, saya Rasul. Subhanallah. Jadi Abu Bakar itu paket lengkap sudah. Dia ahli sedekah iya, ahli puasa iya, ahli qiyamul lail iya, ahli Quran iya, semuanya. Masya Allah, semoga kita termasuk yang demikian, dan jarang orang yang demikian. Nah, kalau kita merasa belum demikian, maksudnya belum bisa ibadah semua ibadah gitu, kita lihat ibadah yang kita condong terhadap ibadah tersebut. Misal kita ini kalau puasa itu lebih enak, maksudnya ringan.
dibandingkan sedekah, maka perbanyak puasa. Karena nggak semua orang dimudahkan untuk puasa. Kalau seandainya ada orang dia suka baca Quran, maka istilahnya fokus baca Al-Quran. Ada orang mudah untuk sholat, fokus untuk sholat. Ada orang di lapangan rezekinya dia mudah untuk bersedekah, tapi mungkin dia sulit untuk berpuasa, mungkin sulit untuk hal-hal yang lain, maka dia fokus memperbanyak sedekah. Harapannya apa? Paling tidak itu menjadi amalan andalan kita yang nanti pintu surga akan memanggil kita. Sebenarnya amalan andalan. Harus tahu kita amalan andalan kita apa. Suka thalibul ilmi kah? Atau suka dalam dakwah yang termasuk jihad juga? Atau kita bisa gampang berpuasa atau mudah bersedekah? Kita lihat diri kita, sehingga nanti menjadikan ibadah tersebut adalah ibadah yang kita fokuskan. Kemudian Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di waktu sahur ada keberkahan. Waktu sahur saja ada keberkahan. Karena di waktu sahur tidaklah orang-orang yang sahur ini kecuali mereka yang imannya tinggi, kecuali mereka yang sebelumnya sudah bangun untuk meniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sahur itu orang-orang terpilih, bukan orang-orang sembarangan. Tidak semua orang bisa sahur. Itu diantara sekian banyak faidah atau sekelumit faidah dari keutamaan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semangat dan menjadikan kita mendapatkan balasan-balasan itu ketika kita nanti mengamalkan puasa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan ketika kita ingin menyambut bulan Ramadan? Yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi belajar untuk ilmu, yang kedua adalah memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting sekali bertaubat kepada Allah. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan hati kita dalam keadaan hati yang kotor. Karena tidak mungkin kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan kalau seandainya hati kita kotor. Dan kita tidak bisa membersihkan hati kita kecuali dengan banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita tidak mungkin bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan kecuali dengan hati yang bersih. Dan kita tidak bisa membersihkan hati kita kecuali dengan beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan perkara mudah. Yang memudahkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Kalau hati kita kotor, gak mungkin kita bisa memaksimalkan ibadah. Gak mungkin. Ilmu saja tidak akan masuk pada diri seorang kalau hatinya masih kotor. Apalagi mengamalkan ilmunya. Ilmunya saja gak masuk, apalagi ngamalin ilmunya. Makanya nasihat para ulama tentang penuntut ilmu yang paling pertama dan utama adalah membersihkan hati. Jadi ketika kita menyambut bulan Ramadan, yang paling utama adalah membersihkan hati kita dengan banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, kenapa mereka biasanya semangat awal-awal, angat-angat tahi ayam, ya kalau kata orang, semangat di awal saja. Kalau hari pertama mungkin di sini buka karpet kan sampai luar seperti itu, tapi seminggu kemudian, 2 minggu kemudian sudah mulai digulung. Soft ada kemajuan, masya Allah. Kemajuannya apa? Ke depan. Kalau soft kemunduran, alhamdulillah, berarti jamaahnya banyak. Tapi kalau soft kemajuan, gimana? Kurang baik, berarti jamaahnya pada menghilang. Itu kemajuan yang tidak baik. Soft yang maju. Kenapa bisa terjadi? Karena masyarakat banyak yang belum siap masuk bulan Ramadan. Yang belum siap apanya? Bukan fisiknya belum siap, tapi hatinya belum siap. Kenapa hatinya belum siap? Karena dia belum membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran dosa dia. Makanya sulit sekali untuk istiqomah.
Banyak orang mereka mengagendakan di bulan Ramadan bukan untuk ibadah. Masya Allah, contoh di sini yang ada di majelis ini, ketika bulan Ramadan saya ingin khatam berapa kali, saya ingin itikaf di mana, saya ingin tarawih di mana, saya ingin kajian apa saja yang bisa hadir. Tapi di sana banyak orang-orang ketika masuk bulan Ramadan, saya bukber di mana. Oh, ini biasanya muda-muda nih. Perhatikan anak-anak kita, anak-anak SMP, anak-anak SMA, perhatikan. Kamu mungkin tanya mau bukber di mana? Sudah ada jadwal-jadwalnya biasanya. Tanggal ini bukber di sini. Tanggal ini nginep di sini. Tanggal ini mabar di sini. Tanggal ini main bola di sini dan seterusnya. Kenapa bisa terjadi? Ya karena prioritas mereka bulan Ramadan bukan ibadah. Kenapa bisa demikian? Karena hati mereka belum bersih. Kalau hati bersih, yang dipikirkan apa? Ibadah, ibadah dan ibadah. Maka coba cek keluarga kita, cek anak-anak kita. Jangan sampai lebih banyak jadwal bukbernya dibandingkan jadwal kajiannya. Jangan sampai. Ya. Apalagi biasanya yang baru pulang mondok nih, biasanya acaranya banyak, ketemu teman-teman. Kenapa saya tahu? Pengalaman. Dulu kalau misalkan gitu, biasanya ayo kita pulang main kemana dan seterusnya. Padahal tidak ada faedahnya. Anak-anak sekolah. Ini jangan sampai kita yang dewasa demikian. Ini ilmu buat keluarga kita. Yang kedua adalah membersihkan hati kita. Jadi terlebih nanti ketika kita masuk bulan Ramadan, ya, kita harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kedua tadi apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisanya masih ada dua lagi. Yang ketiga adalah pemanasan ibadah. Pemanasan ibadah. Hari-hari ini kita sudah sering-sering puasa, kita sudah sering-sering baca Quran, kita sudah sering-sering bersedekah, sering-sering apa? Qiyamul lail dan seterusnya. Hitung-hitung pemanasan. Nabi SAW ketika di bulan Sya'ban beliau banyak berpuasa. Bahkan dikatakan beliau itu hampir puasa penuh di bulan Sya'ban. Bulan yang paling banyak Nabi SAW puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Oleh karena itu sahabat Nabi SAW bertanya kepada beliau, "Ya Rasul, kenapa engkau itu berpuasa banyak di bulan Sya'ban? Puasa sunnahnya banyak di bulan Sya'ban." Kata Nabi SAW, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya. Banyak kita lalai. Karena dihimpit dengan dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan pada bulan ini, pada bulan Sya'ban ini diangkat amalan-amalan. Istilahnya apa? Rekapan tahunan catatan amal soleh itu diangkat ke langit ketika bulan Sya'ban. Ending tahunan itu bulan Sya'ban. Kita mulai awal tahun, Masya Allah, dengan bulan Ramadan, semangat-semangatnya ibadah. Akan dicek hasil dari pendidikan di bulan Ramadan itu bukan bulan Syawal, tapi bulan Sya'ban. Karena rekapannya diangkat pada bulan Sya'ban. Dilihat, kalau seandainya bulan Sya'bannya dia bagus ibadahnya, berarti selama 1 tahun penuh dia adalah orang yang baik, orang yang banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hitung-hitung pemanasan. Kemudian yang terakhir, memperbanyak doa. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, agar kita dimaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ulama terdahulu tadi sudah dibahas. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tadi sore saya mendapatkan kabar ada salah satu seorang wali murid meninggal dunia. Subhanallah, artinya beliau tidak mendapatkan kesempatan bulan Ramadan pada tahun ini. Kita nggak tahu besok siapa yang diumumin meninggal dunia. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar dimasukkan kepada bulan Ramadan. Terakhir, ada satu yang ketinggalan, adalah menyelesaikan urusan-urusan duniawi sebelum masuk bulan Ramadan. Urusan pekerjaan sebisa mungkin dikejar sebelum masuk bulan Ramadan. Urusan bisnis sebisa mungkin dikejar sebelum bulan Ramadan. Kadang kita tertipu, bulan Ramadan malah lagi bisnisnya lagi rame-ramenya. Harusnya kita kalau seandainya mampu ya, kadang-kadang orang tidak mampu ya, karena bulan Ramadan bisnis tuh jalan, apalagi bisnis kuliner lah, bisnis baju lah, bisnis kurma, semuanya jalan, masya Allah. Sebisa mungkin kalau kita kuat, kalau kita mampu, kita selesaikan urusan bisnis sebelum bulan Ramadan. Ya bulan Ramadan ya sekedarnya aja. Kan orang bulan Ramadan kadang-kadang, apalagi 10 hari terakhir bulan Ramadan, penuh pasar. Kenapa? Karena orang lagi pada nyari baju baru semua. Itu yang urusan-urusan kerjaan. Biar nanti kita bulan Ramadan nggak sibuk dengan urusan itu. Kemudian urusan rumah juga diselesaikan sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi kita ngajak anak istri kita belanja dari sekarang, sebisa mungkin kalau sudah ada duitnya. Karena kadang-kadang yang bikin sulit apa? THR-nya belum turun. Iya. Kalau ada tabungan, alhamdulillah Allah mudahkan rezeki kita ajak keluarga kita, kalau bisa jalan-jalannya sekarang, kalau bisa belanja kebutuhannya sekarang, belanja parcel-parcelnya itu dari sekarang, sehingga 10 hari terakhir bulan Ramadan kita nggak sibuk ke pasar nyari parcel. Karena kadang kita 10 hari terakhir tuh nyari parcel buat ngasih orang kan. Sayang kalau seandainya 10 hari terakhir sibuk nyari parcel, mendingan nyari parcelnya sekarang, mendingan nyari sendal barunya sekarang, mendingan nyari apa, baju barunya sekarang. Bilang ke anak istri kita, mumpung masih banyak stok. Soalnya kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan CCM tuh penuh tuh, udah kita nggak bakal dapat jatah sendal baru. Yang terbaru sudah pada habis. Makanya mendingan sekarang ya dihabiskan. Kita kasih tahu. Karena kadang-kadang kita nggak enak nolak istri untuk beli baju tuh nggak enak. Udah jarang lagi beli baju, setahun sekali di akhir bulan Ramadan nggak diajak jalan lagi, nggak tega kita. Kan nggak tega, apalagi anak minta beli baju baru, teman-teman sudah pada punya beli baju baru, anak kita belum beli sendiri. Kan kadang-kadang kita pengen ibadah, ayo, cuman anak kita belum beli baju baru, kan nggak tega juga, kadang-kadang nggak kuat gitu. Makanya persiapkan semuanya sebelum masuk bulan Ramadan. Beli nastarnya, beli kurmanya, beli buat lebarannya sebisa mungkin sebelum bulan Ramadan, atau paling tidak sebelum 10 hari akhir bulan Ramadan. Biar itikaf kita. Nggak usah ditelepon istri lagi beli parcel, beli beli beras atau beli tepung buat beli nastar dan seterusnya. Beli dari sekarang. Tanya istri mau beli baju baru apa? Kaget nanti istri kita. Tiba-tiba ditawarin apa? Beli baju baru. Pulang gajian tawarin anak istri, mau beli baju baru nggak? Tawarin. Kenapa kok beli baju baru sekarang? Iya, tadi disuruh Ustaz beli baju baru. Biar nanti bulan Ramadan nggak usah minta-minta lagi ke CCM. Gitu ya. Jadi persiapkan semuanya sebelum masuk bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di sini sebagai amal timbangan kita pada hari kiamat, memasukkan kita ke dalam surganya tanpa adab dan tanpa hisab, menjauhkan kita dari api neraka, memberikan kita kesempatan untuk bisa memaksimalkan di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.